Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United telah lama dikaitkan dengan kepindahan superstar Real Madrid Rafael Varane. Klub raksasa Liga Inggris ini tengah mencari bek tengah untuk memperbaiki lini belakangnya. MU mungkin akan memprioritaskan pengeluaran menjelang musim depan. Mereka tengah memantau bek tengah yang berpotensi masuk radar, dan Rafael Varane adalah nama yang tidak akan hilang. Telah menjadi target jangka panjang untuk klub Old Trafford, Varane bisa menjadi opsi yang layak menjelang musim panas ini dengan kontraknya akan berakhir di Real Madrid pada 2022. Rafael Varane mungkin akan segera mengakhiri kontraknya di ibu kota Spanyol. Namun dengan umurnya yang masih berusia 27 tahun dan jelas merupakan salah satu bek terbaik di dunia sepak bola, nilainya pasti masih agak tinggi. Menurut transfer market, Rafael Varane bernilai lebih dari 63 juta pound sterling. Namun meskipun itu adalah angka yang tinggi, mungkin hanya murah mengingat pengalaman yang akan dibawa bek tengah Los Blancos itu. Rafael Varane masih memiliki banyak jarak tempuh yang tersisa. Dia juga telah memenangkan 3 gelar La Liga, 4 Liga Champions, dan Piala Dunia di antara penghargaan lainnya. Rafael Varane tidak diragukan lagi adalah salah satu bek terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Jika dia memang bersedia untuk 63 juta pound sterling, itu mungkin biaya yang pantas dibayar. Manchester United berusaha keras untuk membawa Rafael Varane ke Old Trafford musim panas ini, meyakinkan Rafael Varane untuk menjadi bagian dari proyek yang sedang dibangun oleh Ole Gunnar Solskjaer akan menjadi tugas yang dewan. Tapi klub memiliki dorongan tambahan dari hubungan Paul Pogba dan ada dengan sang pemain. Keduanya telah mewakili Les Blues bersama sejak 2013 dan menjadi bagian dari tim Prancis yang mencapai final di Euro 2016 dan merespon dengan memenangkan Piala Dunia 2 tahun kemudian di Rusia. Manchester United punya sedikit masalah pada lini pertahanan. Walau belakangan duet Victor Lindelof dan Harry Maguire tampil bagus, tapi Ole Gunnar Solskjaer tetap akan mencari bek tengah baru musim depan. Berikut 4 bek tangguh Bundesliga yang bisa dibeli Manchester United. Yang pertama, Ibrahima Konate dari RB Leipzig. Nama Ibrahima Konate sudah tidak asing lagi bagi beberapa klub besar Premier League. Klub yang paling terdepan dan sangat berhasrat untuk mendapatkan servis Konate yakni Liverpool. Jika ingin membawa Konate ke Old Trafford, United tampaknya harus bersaing dengan Liverpool. Konate memang memiliki andil besar dalam membantu RB Leipzig merangkak ke papan atas pada beberapa musim belakangan. Gaya permainan Konate dianggap bakal cocok di United. Ia memiliki kecepatan, fisik yang ideal, dan memiliki akurasi umpan mencapai 85% di tiap laganya. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap menyerupai sosok Virgil van Dijk, mampu mendistribusikan bola dengan baik langsung ke depan. Konate juga memiliki ketenangan dalam memutus laju serangan lawan. Yang kedua, Willy Orban dari RB Leipzig. Willy Orban adalah bek tangguh selanjutnya dari RB Leipzig. Orban bisa jadi alternatif bagus buat United untuk melengkapi skuad dalam lini pertahanan. Selama berseragam RB Leipzig, Orban telah memainkan 176 laga dan mencetak 15 gol, serta menyumbang 6 assist. Ia jadi salah satu bek paling konsisten di Bundesliga musim ini. Bisa dibilang, Orban juga tak tergantikan di skuad RB Leipzig. Musim ini, ia juga telah menyumbang 4 gol dan 2 assist di Bundesliga. Postur tubuhnya yang tinggi juga begitu efektif memutus serangan udara. Yang ketiga, Niklas Süle dari Bayern Munchen. Niklas Süle adalah salah satu bek tengah berkualitas di Bundesliga. Bermain untuk Munchen, Süle selalu menampilkan permainan apik tiap kali diberi kesempatan merumput. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki kemampuan yang serba bisa di dalam lapangan. Meskipun berposisi sebagai bek, Süle bisa mengontrol tempo permainan dengan baik. Ia juga diberkahi kemampuan dribble bola yang luar biasa. Walaupun dengan postur 1,95 cm, Süle bisa dikatakan bek yang memiliki kecepatan. Süle seringkali menutup area kosong dalam lini pertahanan dengan cepat dan mampu membangun serangan balik yang efektif dan terstruktur. Yang terakhir, Matthias Ginter dari Borussia Mönchengladbach.
Nama terakhir adalah Matthias Ginter. Bek yang memiliki market value sebesar 35 juta euro ini tak tergantikan dalam skuad Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Ia selalu bermain di 28 laga yang telah dimainkan oleh Mönchengladbach. Ginter termasuk salah satu bek yang konsisten di usianya yang matang yakni 27 tahun. Ginter bisa secara fleksibel diposisikan bukan hanya sebagai bek melainkan juga sebagai gelandang bertahan. Jika United menginginkan servis Ginter, Setan Merah harus bersaing dengan Atletico Madrid, Inter Milan, dan Chelsea. Gelandang Manchester United Paul Pogba punya teori mengapa Luke Shaw tampil talk chair belakangan ini. Ia menyebut sang bek tampil dengan sangat apik berkat polesan Ole Gunnar Solskjaer. Luke Shaw pertama kali bergabung dengan Manchester United di tahun 2014 silam. Direkrut dengan status wonderkid, sang bek kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di MU. Namun, 2 musim terakhir, Luke Shaw menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa. Tidak hanya piawai dalam bertahan, sang bek mulai aktif menciptakan peluang bagi Setan Merah. Paul Pogba menilai apiknya performa Luke Shaw tidak lepas dari campur tangan Ole Gunnar Solskjaer. Paul Pogba menyebut bahwa Luke Shaw sejak awal memiliki talenta yang besar sebagai seorang bek kiri. Namun dengan penanganan yang tepat membuatnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad Setan Merah. Menurut Paul Pogba, metode yang diterapkan oleh Gunnar Solskjaer ke Luke Shaw terbukti ampuh. Ia menilai sang bek mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama Ole Gunnar Solskjaer, tidak seperti saat ia ditangani Jose Mourinho. Manchester United terus berupaya merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Sejak musim panas lalu, The Red Devils tidak mengenal kata menyerah untuk bisa mendatangkan bintang muda timnas Inggris itu. Sejumlah pemberitaan mengungkapkan kalau Manchester United masih ingin mengejar Jadon Sancho ketika bursa transfer musim panas mendatang dibuka. Tidak heran sebab Jadon Sancho adalah talenta terbaik yang dimiliki timnas Inggris saat ini. Performanya sempat menurun ketika kepindahannya ke Old Trafford batal terjadi. Untungnya belakangan ini permainannya sudah mulai kembali normal. Itu terbukti dari 6 gol dan 5 assist yang ia bukukan dalam 9 penampilan terakhir. Borussia Dortmund dikabarkan berencana menurunkan harga yang telah dipasang untuk Sancho. Beberapa pemberitaan mengklaim ini menjadi pemicu Manchester United menghidupkan kembali minatnya untuk memboyong Jadon Sancho. Jadon Sancho adalah pemain yang bagus, tapi sang legenda Paul Scholes tidak sepakat dengan rencana Manchester United. Ia percaya kalau kehadiran Jadon Sancho bakal mengganggu tumbuh kembang Mason Greenwood bersama The Red Devils. Saya kira itu bakal menghentikan pemain seperti Mason Greenwood kalau Sancho didatangkan. Saya tahu apa yang dikatakan soal Sancho, tapi Mason Greenwood merupakan pemain terbaik di sisi kanan. Itu ucapnya kepada BT Sport. Marcus Rashford tidak senang bermain di sana. Begitu juga dengan Anthony Martial. Mereka berdua datang dari sisi lainnya, masuk ke dalam dengan kaki kanan. Mason Greenwood telah menjadi pemain terbaik di sana. Lanjutnya, sebenarnya di mata Paul Scholes, Jadon Sancho memiliki kemampuan yang lebih baik dari Mason Greenwood untuk aspek-aspek lain. Namun ia merasa aspek tersebut sudah dimiliki oleh pemain lain di Manchester United yang menempati posisi yang berbeda. Saya paham dengan apa yang Anda katakan soal Sancho. Dari apa yang saya lihat dari Sancho, dia adalah pemain yang lebih kreatif dan punya hubungan yang lebih baik dengan penyerang sentral. Tambah Scholes, penyerang sentral akan lebih senang bermain bersama dia ketimbang Mason Greenwood atau Marcus Rashford. Saya hanya berpikir kalau dia sedikit mirip dengan apa yang United sudah punya di area semacam itu, pungkasnya. Ex-penyerang Liverpool Fabio Borini menyarankan kepada The Reds agar mereka merebut Jadon Sancho dari Manchester United. Liverpool juga pernah sempat dikaitkan dengan Jadon Sancho, namun setelah itu mereka tak pernah lagi dikaitkan dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Namun kini seiring dengan menurunnya performa Liverpool, klub Merseyside itu diminta oleh Fabio Borini untuk mencari amunisi tambahan khususnya di lini serang. Pria asal Italia itu menyebut Jadon Sancho akan cocok dengan Liverpool. Melihat pesaing Liverpool, saya pikir kedalaman skuad di posisi penyerang akan sangat membantu tim, cetusnya kepada Kauk Offside.
Jadon Sancho akan menjadi perekrutan yang hebat dan akan menyenangkan untuk mencurinya dari Manchester United, seru Borini. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terbaru mengenai Marcus Rashford. Ia menyebut kondisi sang pemain masih belum pulih benar dari cedera sehingga ia mungkin absen lagi melawan Burnley. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ada alasan mengapa Rashford duduk di bangku cadangan melawan Granada. Ia menyebut keberadaan sang pemain hanya menjadi langkah antisipasi. Hari ini kami tidak mau mengambil resiko dengan dirinya. Ia hanya kami taruh di bangku cadangan sebagai langkah jaga-jaga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di fase gugur. Jadi kami mempersiapkan semua kemungkinan yang ada. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa kondisi Marcus Rashford sejauh ini masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Jadi ia ragu sang pemain bisa tampil melawan Burnley di akhir pekan nanti. Dia beberapa pekan terakhir bermain sambil menahan rasa sakit. Jadi saya tidak tahu apakah ia bisa bermain dan tidak di hari Minggu nanti, ujarnya. Laga melawan Burnley ini adalah laga krusial bagi MU. Jika mereka bisa memenangkan laga ini, maka mereka akan memangkas jarak mereka dengan Manchester City menjadi 8 poin saja.